Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Sanjay TV, TV-nya Uram Bukit Tinggi. Kali ini saya sedang bersama Kasat Lantas Polres Kota Bukit Tinggi, Bapak Ganda. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan Lebaran di tahun 2022. Baik, untuk yang pertama mungkin Pak, bagaimana prediksi arus kendaraan saat mudik Lebaran tahun ini, Pak? Untuk prediksinya dapat kami pastikan ya, dari Satlantas kita dapat pastikan bahwa arus lalu lintas untuk Lebaran tahun ini lebih ramai, lebih padat daripada tahun-tahun sebelumnya, dimana sama-sama kita ketahui 2 tahun yang lalu itu kita terhambat atau tidak diperbolehkan untuk pulang kampung atau mudik Lebaran, sehingga selama 2 tahun tertunda. Untuk tahun ini karena sudah diperbolehkan dan tidak ada penyekatan, tidak ada PPKM, sehingga dapat kami pastikan pasti akan sangat ramai, mungkin jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Mungkin walaupun tidak dalam pandemi, Bukit Tinggi ramai pada saat Lebaran. Nah, karena tertahan selama 2 tahun, saya pastikan ini pasti akan lebih ramai dari seperti biasanya. Dan untuk prediksi, kemungkinan kalau kami prediksi menjelang hari Sabtu ini, Sabtu Minggu ini, saya pastikan pasti akan meningkat. Nah, untuk saat ini, hari ini saja, mulai dari simpang Pasar Padang Luar dan simpang Baso, di mana pintu masuk wilayah hukum Kota Bukit Tinggi itu sudah ada peningkatan arus lalu lintas. Namun kalau di dalam kota sendiri mungkin ya masih bisa kita lihat hanya sekedar kendaraan lalu lalang, tidak terlalu padat, ya masih bisa terkontrol. Ya, yang di pintu masuk tadi itu sudah mulai padat. Tadi saya sudah cek di simpang Pasar Padang Luar pukul 08.30 WIB itu sudah mulai padat. Padatnya ya karena adanya masyarakat yang berjualan, pasar tumpah, ditambah volume kendaraan yang makin banyak sehingga menimbulkan kemacetan. Namun di sana personil lalu lintas bersama dengan personil yang lain sudah melakukan pengaturan ataupun melakukan kegiatan untuk mengurai kemacetan tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, Pak. Kalau titik-titik rawan kemacetan nanti pas mau Lebaran itu di mana aja tuh, Pak? Kalau titik kemacetan yang pasti pintu masuk dari Kota Padang sendiri, yaitu di simpang Pasar Padang Luar dan nantinya ke simpang Jambu Air. Nah, di pintu masuk yang dari arah Payakumbuh dan Tanah Datar itu di simpang Pasar Baso, nantinya sampai ke simpang Biaro. Nah, dan pada saat di dalam kota nantinya yang pastinya jam gadang. Nah, jam gadang pasti akan macet seputarnya sampai ke simpang DPR ataupun simpang Atas Ngarai, nanti sampai simpang Tembok. Namun malam hari kita sudah sekitar hampir seminggu ya di simpang Jembes sampai ke simpang Taro itu sudah mulai ramai, karena di situ sama-sama kita ketahui menjadi pusat perbelanjaan sekarang. Tidak hanya di mall-mallnya yang Store itu, tapi pedagang-pedagang di pinggir juga sangat berpengaruh di bagian perbelanjaan sepertinya. Jadi banyak yang berhenti masyarakat di sana sehingga menimbulkan kemacetan dan padatnya arus lalu lintas di seputaran simpang Jembes sampai ke simpang Taro. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, Pak. Kalau jalur alternatif masuk ke Kota Bukit Tinggi nantinya di mana saja tuh, Pak? Untuk jalur alternatif kita sudah buat seminggu sebelumnya, kita buat melalui peta Google Map. Kita sempurnakan dengan video supaya lebih paham masyarakat yang membaca ataupun melihatnya nantinya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk ditayangkan di Videotron yang ada di Simpang Kangkung. Nah, untuk jalur alternatif sendiri mulai dari pintu masuk mendekati simpang Pasar Padang Luar itu bisa nanti kita belokkan ke Kubang Putih. Nanti bisa
bisa tembus ke Simpang Biaro, Simpang Tanjung Alam, Simpang Pasar Baso, ataupun nanti yang bisa lurus langsung ke Tanah Datar atau mau ke Payakumbuh lewat Piladang nantinya. Nah, adapun yang dari Padang mau ke Maninjau bisa di Sungai Landia, belok ke kiri terus nanti tembus bisa langsung ke arah ke Malala nantinya. Namun ada jalan alternatif yang tembus ke Malala dari si Cincin itu. Kita sudah berkoordinasi juga dengan Satlantas Padang Pariaman. Nanti kalau memang arus lalu lintas ada yang dilewatkan ke sana, nanti kita diberitahukan oleh Satlantasnya bahwa ada arus lalu lintas yang dialihkan lewat Malala, sehingga kita nanti antisipasi di Malala. Di Malala kita ada pos pantau atau pos PAM di pos polisi Malala. Di situ sudah ditempatkan personil. Nanti apabila ada arus lalu lintas yang cukup padat melewati Malala, nah kita sudah standby. Takutnya adanya bencana alam seperti tanah longsor. Nah, kita harus siap sedia untuk memperlancar arus lalu lintas yang di sana nantinya. Oleh karena itu sudah dipersiapkan untuk personil yang sudah diploting di pos PAM Malala itu sendiri. Nah, namun untuk yang dari arah Payakumbuh ya bisa nanti lewat Simpang Pasar Baso itu tembus nantinya ke jalur ke Padang Luar ya. Itu sebetulnya kita gunakan jalur alternatif itu apabila memang kondisinya macet total, macet parah sehingga stuck, tidak jalan sama sekali. Kalau memang masih jalan, kita lewatkan jalur utama, jalur biasa, tidak ada masalah. Yang namanya macet ya pasti, namanya lebaran ya pasti ramai. Ya kita terima, bukan kita tidak terima ya, kita terima. Ya mau tidak mau, namanya Bukit Tinggi, kota wisata, daya tariknya besar, ya kita terima. Hal-hal seperti itu sudah agenda tahunan saya rasa. Jadi tidak ada masalah, macet pun macet, tidak ada masalah. Kita sebagai petugas sudah melakukan tugas. Nah, yang penting macet itu tetap berjalan, tidak sampai stuck seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Boleh tahu nggak Pak, berapa personil yang akan dikerahkan untuk persiapan Lebaran ini, Pak? Jadi untuk persiapan Lebaran kita ada operasi terpusat, operasi Ketupat Singgalang. Nah, personil yang sudah kita libatkan untuk satuan lalu lintas sendiri sekitar 70 personil kita libatkan semua, tidak ada yang tidak terlibat. Namun dibantu oleh jajaran Polsek ataupun dari staf Polres sendiri beserta dari instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Pol PP. Itu sudah ada yang membantu, kesehatan juga ada, dari PMI juga ada, dari Damkar juga ada. Jadi semua membantu karena ini kegiatan operasi kewilayahan sehingga seluruh instansi wajib membantu atau turut serta dalam operasi Ketupat Singgalang ini. Oke, baik Pak. Yang terakhir mungkin bagaimana himbauan dari Polres untuk pemudik yang ke Bukit Tinggi nih Pak? Jadi himbauan dari kami, di mana kami di lapangan melihat situasi dan kondisi arus lalu lintas yang cukup ramai dan padat. Jadi himbauan kami tetap patuhi aturan lalu lintas, tetap lengkapi kelengkapan dalam berkendara, protokol kesehatan, 5M, cuci tangan, karena kita masih masa pandemi. Jangan sampai dengan diperbolehkannya mudik malah meningkatkan yang positif COVID nantinya seperti itu. Walaupun kita sudah vaksin, tapi memang masih tetap bisa terkena COVID, namun eskalasinya lebih rendah. Nah, yang terakhir tidak kalah penting bagi masyarakat yang sedang di jalan, tolong tahan emosi, sabar-sabar karena kita tahu arus lalu lintas padat, ramai, macet, jadi harus bersabar. Jangan terburu-buru, jangan pengennya sampai di rumah duluan, akhirnya nyalip kanan, nyalip kiri, zigzag dan ngebut-ngebut. Jangan seperti itu karena nantinya akan memancing emosi dari pengendara yang lain. Yang pertama, yang kedua nantinya bisa menyebabkan kecelakaan. Untuk itu tetap sabar dalam berkendara, ikuti arahan petugas, ikuti rambu-rambunya. Insya Allah selamat sampai di tujuan atau di rumah nantinya. Amin ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih dan sekian Permisa Sanjay TV, himbauan dari Polres Kota Bukit Tinggi. Semoga Lebaran tahun ini aman dan lancar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.